Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Muhammad Rizky Arafi Adam dengan NIM 29. Kemudian ada Rahmat Aji Pangestu dengan NIM 32. Selanjutnya ada Elsa Komalsari dengan NIM 61 dan Safa Afrijannah dengan NIM 112. Pada video kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PPH pasal 22. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Anissa Windarti. Langsung saja kita menuju materi pertama, yakni pengumat pajak. Di dalam pasal 22 ayat 1 UU PPH menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada bendahara pemerintah untuk mengumat pajak sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian ada badan-badan tertentu yang mengumat pajak dari wajib pajak yang dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Kemudian ada wajib pajak badan tertentu untuk mengumat pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK /PMK 001/2017, berikut ini daftar pengumat pajak PPH pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Kemudian yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pengumat pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya atas pembelian barang. Kemudian ada bendahara pengeluaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persiapan atau UP. Selanjutnya yakni badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Dan yang terakhir ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan yang dikenakan oleh PPH pasal 22. Nah, objek penghasilan yang dikenakan pajak atau PPH pasal 22 adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang tertentu, dan penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPH pasal 22, objek PPH pasal 22. Yang pertama itu ada impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan angka pengenal impor atau API bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif lampiran PMK nomor 110/PMK 10/2018. Kemudian yang selanjutnya itu ada ekspor komoditas barang tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Selanjutnya yakni badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian ada badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Dan yang terakhir ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan yang dikenakan oleh PPH pasal 22. Nah, objek penghasilan yang dikenakan pajak atau PPH pasal 22 adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan meliputi impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan barang
tertentu dan penjualan kepada pembeli tertentu. Berikut kegiatan-kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22, objek PPh pasal 22. Yang pertama itu ada impor barang. Impor barang dibedakan menjadi beberapa kelompok jenis barang dan kepemilikan angka pengenal impor atau API bagi importirnya. Pengelompokan tersebut berpengaruh pada besarnya tarif lampiran PMK nomor 110 garis miring PMK 10 garis miring 2018. Kemudian yang selanjutnya itu ada ekspor komoditas barang tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Berikutnya yakni pembelian barang oleh yang pertama itu bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pengumpul pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya. Kemudian bendahara mengeluarkan berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Selanjutnya, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkaitan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS. Nah, berikutnya ini pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh barang usaha tertentu yang meliputi yang pertama itu ada badan usaha milik negara, yang kemudian itu yang kedua ada badan-badan tertentu yaitu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan kemudian ada PT Pupuk Kujang dan lain-lainnya. Berikutnya itu ada penjualan hasil produk kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, serta industri farmasi. Berikutnya itu ada penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, kemudian agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Kemudian berikutnya penjualan hasil produk kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Berikutnya itu ada pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses distribusi manufaktur yang dilakukan oleh badan usaha industri atau eksportir. Selanjutnya ada pembelian batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dan dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Selanjutnya ada penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan, dan yang terakhir ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. 3. Saat terutang PPh pasal 22 ada 11 jenis kegiatan. Yang pertama, impor barang. Impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. 2. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. 3. Pembelian barang oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara pengeluaran KPA atau pejabat penerbit SPM, terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. Yang keempat, badan-badan tertentu yaitu BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Contohnya, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan lainnya, terutang dan dipungut pada saat pembayaran kepada rekanan. 5. Penjualan hasil produksi usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang ketujuh, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order.
Yang kedelapan, pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan oleh badan industri, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesembilan, pembelian batu bara, mineral, logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Yang kesepuluh, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang kesebelas, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, dasar dan tarif pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 dihitung dengan mengalihkan tarif dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak dalam PPh pasal 22 meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu, atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Ada 11 objek pajak. Yang pertama, A. Barang tertentu. Lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf A, dengan atau tanpa menggunakan api, tarifnya itu 10%, dasar pengenaannya itu nilai impor, PPh pasal 22-nya itu 10% dikali nilai impor. Yang B itu barang tertentu lainnya, lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf B, dengan atau menggunakan api, tarifnya itu 7,5%. Yang C, barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu, lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf C, dengan menggunakan api, tarifnya itu 0,5. Yang D, barang selain huruf A, B, dan C menggunakan api, tarifnya itu 2,5%. Yang E, barang pada huruf C dan D tidak menggunakan api, tarifnya itu 7,5%. Dan yang terakhir, F, barang yang tidak dikuasai, tarifnya itu 7,5%. Yang kedua, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya. Lampiran PMK nomor 110 PMK 010 2018 huruf D, tarifnya itu 1,5%, dasar pengenaannya itu harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang ketiga, pembelian barang oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi atau KPA, tarifnya itu 1,5%, dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN. Jenis kegiatan yang keempat, pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh badan usaha tertentu, meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung. Contohnya itu PT Pupuk Sriwijaya Palembang, yaitu 1,5%, harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang kelima, penjualan hasil produksi atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Terdiri dari 5. Yang pertama, penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU yang dibeli dari Pertamina atau perusahaan Pertamina. Tarifnya itu 0,25%. Nilai penjualan tidak termasuk PPN. Yang B itu penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. Tarifnya itu 0,3%. Yang C, penjualan bahan bakar minyak kepada selain A dan B, tarifnya itu 0,3%. Yang D, penjualan bahan bakar gas, tarifnya itu 0,3%. Yang E, penjualan pelumas, tarifnya itu 0,3%. Semuanya nilai penjualan tidak termasuk PPN. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang. Yang pertama, industri semen atau penjualan semua jenis semen. Tarifnya itu 0,25%, semuanya menggunakan dasar pengenaan PPN. Yang B, industri kertas 0,1%, C, industri baja
atau penjualan baja 0,3%. Yang D. Industri otomotif atau penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih. Yang E. Industri farmasi atau penjualan semua jenis obat. Tarifnya itu 0,3%. 7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATM, PM atau APM dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Tarifnya itu 0,45 dasar pengenaan PPM. Yang kedelapan, pembelian bahan bakar hasil yang kedelapan, pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri. Tarifnya itu 0,25%, harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang kedelapan, pembelian batu bara mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarifnya itu 1,5%. Harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang ke-10, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Tarifnya itu 0,45%. Harga jual emas batangan. Yang ke-11, penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukan penjualan. Tarifnya itu 5%. Pengenaan pajaknya itu harga barang. Keterangan A. Nilai impor. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost, ansuran and freight atau CIF, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Cost merupakan harga faktur. Ansuran merupakan biaya asuransi antar daerah pabean. Freight merupakan biaya angkut atau pendapatan antar daerah pabean. Yang B. Nilai ekspor adalah nilai free on board atau FOB. Yang C. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP-PPN dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. Besarnya DPP-PPN ditentukan sebagai berikut. 1. Jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, besarnya DPP-PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, besarnya DPP-PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. 3. Jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP-PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Yang D. Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Sifat pemungutan PPh pasal 22. Perbedaan PPh final dan PPh tidak final. Perbedaan kedua jenis PPh tersebut terletak pada cara pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan orang pribadi ataupun badan rencana, yakni 1. PPh tidak final penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan lain, sedangkan PPh final tidak. Pada PPh tidak final, biaya sehubungan atau menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh dapat dikurangkan, sedangkan PPh final tidak dapat dikurangkan. PPh tidak final bisa memperhitungkan bukti potong sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut, sedangkan PPh final tidak dapat melakukan hal tersebut. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. Untuk PPh pasal 22 yang bersifat tidak final dapat dikreditkan dan dari total PPh berhutang pada akhir tahun saat pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Berdasarkan pasal 1 PMK 34 tahun 2017, pemungut PPh pasal 22 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, ekspor komoditas batubara, mineral,
dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. 2. Bendahara pemerintah dan penguasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau penerbit surat pemerintah pembayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang pada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha tertentu meliputi A. Badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. B. Badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. Dan C. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara. 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 7. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atau penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 9. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspornya. 10. Industri atau badan usaha melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atau 11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Berdasarkan penjelasan pasal 22 UU PPH, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah 1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Dan 3. Wajib pajak badan tertentu untuk pemungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Besaran pungutan PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 10% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22. 1. Pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 2. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.